saya Jamila Tulisa dengan NIM 2114070123. Di sini saya akan menceritakan tentang tradisi Lubuk Larangan di Sempur Kudus. Tahukah teman-teman di mana letak desa Sempur Kudus? Sempur Kudus terletak di Kabupaten Muara Sejunjung, yaitu 6 jam perjalanan dari Padang. Sempur Kudus adalah desa yang terletak di lembah Bukit Barisan. Ada satu tradisi yang cukup menarik yang dilakukan oleh masyarakat Sempur Kudus, yaitu tradisi Lubuk Larangan. Lubuk Larangan sendiri adalah melarang orang-orang untuk memancing atau menjaring ikan di sungai. Karena apa? Karena untuk menjaga ekosistem dari sungai itu agar ikannya tidak punah. Kawasan Lubuk Larangan biasanya dipilih di sungai yang terdekat dengan kampung agar tidak terjadi pencurian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika ada yang kedapatan mencuri ikan di kawasan Lubuk Larangan, maka ia akan dilaporkan ke ketua pemuda atau wali jorong untuk kemudian ditindak sesuai kesepakatan yang berlaku. Sanksi biasanya berupa denda yang besarnya berbeda menurut status seseorang di dalam adat. Seorang penghulu akan didenda lebih banyak ketimbang masyarakat biasa. Biasanya, tidak semua kawasan sungai Batang Sumpu yang dijadikan Lubuk Larangan. Penduduk sengaja membebaskan beberapa bagian sungai sebagai lokasi penangkapan ikan sehari-hari. Lubuk Larangan biasanya dibuka sekali setahun, yaitu setelah Idul Fitri. Namun bisa juga sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh masyarakat. Namun, biasanya Lubuk Larangan juga dibubui pada waktu setelah panen usai. Hal ini mengingat sebagian besar daerah aliran sungai berdekatan dengan area persawahan penduduk. Jadi, jika Lubuk Larangan dibuka pada musim padi, maka sawah pun akan rusak. Lubuk Larangan ini juga dibuka setelah Hari Raya Idul Fitri, karena pada hari itu sanak saudara yang berada di rantau akan pulang untuk menjalin silaturahmi. Ketika Lubuk Larangan dibuka, masyarakat juga ambil bagian dalam penangkapan ikan di suatu kawasan Lubuk Larangan. Biasanya dikenai biaya masuk karsis sebesar 5.000 hingga 15.000. Namun sekarang harga kartis itu naik ke 100.000 per orang. Selain berfungsi ekonomis, tradisi Lubuk Larangan di Sempur Kudus ini juga sangat baik dalam usaha pelestarian kekayaan hayati yang tersimpan di sungai. Ikan, udang, kijang, dan kepiting adalah beberapa contoh spesies penghuni sungai yang kelangsungan hidupnya terselamatkan karena adanya Lubuk Larangan ini. Selain itu, spesies ikan yang terancam punah bisa sangat terbantu untuk berkembang biak karena adanya Lubuk Larangan. Memang, di antara sejumlah jenis ikan yang menghuni sungai Batang Sumpu, ada beberapa di antaranya yang bisa dikategorikan langka, antara lain kilan, situka, dan pantau ulu. Ikan-ikan ini jarang dijumpai di kawasan sungai biasa. Pantau ulu bahkan sudah tak ada lagi di kawasan hulu sungai. Ikan ini hanya didapati di beberapa titik di daerah Mangganti dan Simawi, yaitu bagian hilir. Lubuk Larangan dengan demikian sangat diharapkan dapat membantu kelangsungan hidup ikan-ikan tersebut. Hampir semua nagari yang dilewati Batang Sumpu mempunyai kawasan Lubuk Larangan. Bahkan nagari Sempur Kudus mempunyai 3 Lubuk Larangan, masing-masing berada di Koto Calau dan Puncang Labuh. Salah satu manfaat dari tradisi Lubuk Larangan yang dilakukan masyarakat Sempur Kudus ini yaitu: pertama, untuk kelestarian alam. Tradisi Lubuk Larangan di Sempur Kudus sangat dianjurkan untuk terus dipertahankan. Tradisi ini sangat baik untuk menjaga kelestarian kekayaan ekosistem sungai. Yang kedua, sebagai hiburan bagi warga masyarakat, yaitu biasanya dibuka sekali setahun selesai Hari Raya Lebaran. Karena waktu Lebaran para perantau pada pulang ke kampung halaman, dan supaya terjalin hubungan antara perantau dengan masyarakat di kampung, yaitu biasanya di Minangkabau disebut dengan istilah bakampiang. Yang ketiga, untuk dana pembangunan surau atau masjid.
Yang keempat, sebagai wadah silaturahmi antara sesama warga masyarakat di kampung. Yang kelima, sebagai warisan budaya untuk alam, karena manusia merupakan makhluk yang tak akan pernah terpisahkan dari alam. Ikan-ikan yang ada di Lubuk Larangan juga akan terus terjaga, karena di Lubuk Larangan hanya diperbolehkan menangkap ikan 1 kali dalam 1 tahun. Selain itu, di Lubuk Larangan hanya dibenarkan menangkap ikan berukuran besar, yaitu dengan ukuran sekitar minimal 4 jari atau beratnya 250 gram per ekor. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tersebut diberi kesempatan untuk besar dan dapat bertelur, agar ikan-ikan di perairan tersebut tidak habis atau terputus regenerasinya. Ikan yang besar juga memiliki daging yang lezat dan lebih gurih. Peralatan yang digunakan dalam memanen ikan di Lubuk Larangan dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Ikan ditangkap menggunakan peralatan tradisional seperti jaring yang berukuran 3 jari. Hal ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tidak tertangkap sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bertelur. Peralatan-peralatan yang digunakan tersebut sangat ramah terhadap lingkungan dan tidak akan memberikan dampak negatif pada sungai atau ikan-ikan yang ada. Ini salah satu foto saat Lubuk Larangan diadakan. Itulah salah satu dari sekian banyak tradisi masyarakat di Minangkabau, di mana tradisi ini sebenarnya untuk menyiasati supaya seluruh masyarakat bisa bergembira dan bercanda tawa. Yang mana kita ketahui di kampung atau pedesaan penghidupan susah, bisa dikategorikan sebagian besar kehidupan masyarakat Sumpur Kudus perekonomiannya bergelut dengan sawah dan ladang. Maka salah satunya dengan Lubuk Larangan itulah masyarakat bisa bergembira, melupakan sejenak kelelahan dari rutinitas sehari-hari. Mungkin hal yang seperti itu tidak akan bisa kita jumpai lagi di kota-kota, karena di kota sistem masyarakat telah larut dengan rutinitasnya masing-masing. Akan tetapi, di kota corak hiburannya telah banyak didominasi oleh hiburan-hiburan masa kini. Budaya ini menjadi bukti nyata bahwa jika manusia dengan benar-benar menjaga alam, maka alam akan menjadi sahabat terbaik bagi manusia, dengan harapan budaya ini terus didukung oleh semua pihak dan pemerintah sehingga dapat terjaga sampai ke generasi mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.